Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Alfi Nurmalasari dari Fakultas Hukum Universitas Lampung. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana kegiatan PKKMB di Universitas Lampung tahun 2022. Tema PKKMB Unila tahun 2022 adalah Ciptakan Mahasiswa Berkarya dan Berinovasi untuk Kampus Merdeka Belajar. Pada PKKMB hari pertama tingkat universitas, diisi oleh Bapak AKBP Yusrian Yusrian dengan tema Peran Kepolisian Indonesia dalam mengatasi kejahatan digital. Terdapat Undang-Undang ITE, contoh pelanggaran hukum di dunia maya, dan tips agar terhindar dari jeratan hukum nomor 11 tahun 2008. Kemudian pemateri 2 oleh Ibu Dr. Susetya Herawati dengan tema Bagaimana Membangun Karakter Mahasiswa. Di sini terdapat anti-bullying dan perundungan tempat terjadinya bullying. Kemudian, Bung Karno pernah berkata, belajar tanpa berpikir tidak berguna, tetapi berpikir tanpa belajar itu sangat berbahaya. Kemudian yang terakhir pemateri 3, Bapak Said Akil Siroj dengan tema pengembangan mahasiswa dalam perspektif agama. Dari Bapak Said Akil Siroj ini dapat disimpulkan bahwa mahasiswa harus berpegang teguh pada agama dalam rangka pengembangan generasi muda demi masa depan yang cerah. Sekian untuk resume PKKMB hari pertama tingkat universitas. Sampai bertemu di PKKMB Universitas hari kedua. Hai, balik lagi ke PKKMB hari kedua tingkat universitas. Di sini ada pemateri 1 yaitu Profesor Haryadi SHMS dengan tema Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Belajar pada visi Indonesia pada tahun 2045 yaitu berdaulat, maju, dan adil. Pilar visi Indonesia 2045 terdiri atas pembangunan manusia serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, kemudian pembangunan ekonomi berkelanjutan, pemerataan pembangunan, dan terakhir pemantapan ketahanan nasional dan tata negara kepemerintahan. Tantangan yang akan dialami oleh bangsa Indonesia yang pertama adalah industri 4.0, meliputi literasi data, penguasaan teknologi, dan humanisme. Kemudian yang kedua ada globalisasi. Globalisasi adalah hilangnya batas-batas antar negara yang akan membuat persaingan yang sangat ketat sehingga harus belajar agar mampu bersaing. Kemudian yang terakhir adalah bonus demografi. Bonus demografi itu banyaknya usia produktif pada tahun itu yang akan meningkatkan persaingan yang jauh lebih sulit dari sebelumnya. Kemudian pemateri kedua oleh Bapak Profesor Dr. Asep Sukahar Esket MK dengan tema Kesadaran Lingkungan Hidup, Manajemen Risiko, dan Kampus Sehat. Terdapat lingkungan hidup, permasalahan lingkungan hidup, pengelolaan lingkungan hidup, dan menjaga kelestarian bumi, dan terakhir adalah kampus sehat. Kemudian pemateri 3 oleh Bapak Profesor Dr. Yulianto MSI, tema Etika dan Norma Kehidupan Kampus. Terdapat tipe karakter mahasiswa yang ada di perkuliahan, 10 karakteristik yang dimiliki mahasiswa ideal, dan yang terakhir 5 cara menjadi mahasiswa ideal. Kemudian yang terakhir oleh Ibu Hartini dengan tema perguruan tinggi di era revolusi, industri 4.0 dengan kehidupan kampus pada masa pandemi. Terdapat ICT Staging University Lampung, tantangan dunia pendidikan selama pandemi COVID-19, fasilitas pendukung layanan TIK, dan fasilitas dan layanan aplikasi. Saya akan menyampaikan sedikit rangkuman PKKMB hari pertama Fakultas Hukum Universitas Lampung. Baik, yang pertama membahas tentang sistem perkuliahan dan bimbingan akademik yang dibawakan oleh Bapak Dr. Rudi Natamiharjo, SHDEA, sebagai Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerjasama. Beliau ini membahas tentang siklus perkuliahan S1, mulai dari pengisian KRS, pelaksanaan perkuliahan, UTS dan UAS, input nilai, dan terakhir KHS. Yang pertama, pengisian KRS. Pengisian KRS ini penting dilakukan oleh mahasiswa karena KRS ini sebagai wadah dosen untuk memberikan nilai kepada kita. Percuma jika kita kuliah setiap hari tapi kita tidak mengisi KRS, maka dosen pun bingung menaruh nilai kita di mana. Kemudian pelaksanaan perkuliahan seperti biasanya. Kemudian UTS dan UAS. Kemudian dari UTS dan UAS tersebut akan diinput nilainya ke dalam KHS, kartu hasil studi. Kartu hasil studi ini berisi tentang
nilai mata kuliah dari semester sebelumnya. Kemudian oleh Ibu Yulianeta sebagai Wadik 2 bidang umum dan keuangan. Beliau membahas tentang sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana di Fakultas Hukum ini terdiri atas gedung A, gedung B, gedung C, gedung D, gedung E, gedung F, studio, dan gedung alumni IKA atau Ikatan Keluarga Alumni. Kemudian yang terakhir oleh Bapak Liber Sunata SH.MH sebagai Wakil Dekan 3 bidang kemahasiswaan dan alumni. Di sini terdapat peraturan rektor nomor 19 tahun 2020 tentang peraturan akademik, nomor 25 tahun 2020 tentang hak dan kewajiban mahasiswa, nomor 18 tahun 2021 tentang organisasi kemahasiswaan, nomor 5 tahun 2022 tentang kekerasan seksual, dan yang terakhir nomor 24 tahun 2020 tentang pemberi penghargaan kepada mahasiswa. Kemudian dilanjut dengan PKKMB hari kedua tingkat fakultas. Di sini terdapat sambutan Bapak Kapolda Irjen Pol Dr. H.I.K. Edwin, SIK SHMH. Beliau memberikan motivasi kepada mahasiswa. Motivasi beliau adalah jadilah orang yang hebat, karena manusia itu lahir suci, semua sama, tidak ada yang tidak mungkin. Jangan sombong, tetap rendah hati. Anak hukum harus kritis dan berani. Jangan pernah bangga dengan gelar bapak, karena kitalah yang berusaha. Kemudian, pada acara terakhir PKKMB tingkat fakultas hari kedua adalah pengenalan UKM dan HIMA. Ada UKM di PM, BEM, FOSI, Mahkamah, Peristiwa, Persekusi, dan PSBH. Kemudian dengan HIMA ada HIMA Administrasi Negara, HIMA Perdata, HIMA Pidana, HIMA Hubungan Internasional, dan HIMA Tata Negara. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.